Kenapa kita melaksanakan maulid? Yang pertama, mislama nawabi aslafuna salihun. Kita melaksanakan maulid niat sebagaimana dicontohkan oleh ulama salafus saleh. Itu berarti kiai-kiai kita terdahulu sudah biasa maulidan, maka tugas kita melanjutkan. Itu yang namanya muhafadzah alal qadimis sholih, menjaga tradisi lama. Wa biniyati ta'dhimi syahri wiladatin nabi, niatnya adalah untuk memuliakan bulan kelahiran nabi. Hadisnya apa Gus? Al-ikhtifal lil maulidis syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin sholih. Memperingati hari lahirnya Nabi tidak membutuhkan hadis sahih, yang dibutuhkan adalah hati yang soleh. Untuk mencintai pasangan saja kita biasanya nggak butuh dalil, masa mencintai Nabi kok cari-cari dalil? Maka kenapa kalau kita cinta sama orang nggak butuh dalil? Cinta itu buta. Gini apa badan? Kayane sing wadon wayu, sing lanang merongos. Ada bu seperti itu? Tahu persoalannya apa? Kenapa banyak cewek cantik suaminya merongos? Karena cewek itu kelemahannya di telinga, sementara cowok kelemahannya di mata. Itulah alasan kenapa yang dibujuk rayu oleh setan itu bukan Adam tapi iblis. Iblis dirayu, iblis rayu, sing dirayu siapa? Hawa. Hawa, kamu tahu nggak? Kenapa iblis? Kenapa pohon ini nggak boleh didekati? Dari semua makanan yang ada di surga ini yang paling enak. Kalimat iblis menggoda didengar sama si Hawa. Akhirnya Hawa menangis di hadapan Adam. Cowok pak, lihat cewek menangis nggak kuat. Apakah Nabi Muhammad bisa diajak bercanda? Oh, jangan salah, bisa. Sahabat Nabi yang paling konyol namanya Nuaiman. Nabi bersedih. Nuaiman berpikir keras, bagaimana saya bisa membahagiakan Nabi? Nuaiman ingat Nabi paling suka makan daging kambing. Akhirnya Nuaiman ke pasar beli kambing 2. Bilang sama penjualnya, tolong kambingnya kamu antar ke rumah Nabi. Mana uangnya Nuaiman? Yang bayar Nabi. Kambing diantar ke rumah Nabi, diketuk pintu Nabi oleh si pedagang kambing. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi keluar, ada kambing. Nabi tanya, ini kambing dari siapa? Hadiah dari Nuaiman untuk Nabi. Nabi yang sedih langsung tersenyum. Kambing diterima, dibawa masuk, bakule orang minggat-minggat. Ditanya sama Nabi, kok kamu nggak pergi, kenapa? Bener Nabi, ini hadiah kambing dari Nuaiman, tapi yang bayar Nabi. Nabi diprank wah. Pagi-pagi Nuaiman datang ke rumah Nabi dengan membawa makanan. Nabi berpikir ditraktir sama Nuaiman. Begitu makan kenyang, Nuaiman pergi, pedagangnya ditinggal di rumahnya Nabi. Nabi tanya, Nuaiman, kok nggak kamu bayar? Kan yang bawa kamu. Apa jawaban Nuaiman? Apa ya pantas, masa umat bayarin Nabi? Yang mau saya katakan bukan itu Pak, intinya ini, Anda dengerin. Begitu Nuaiman mati, Nabi bersedih. Akhirnya Nabi yang berkenan memandikan, mengkafankan, mensolatkan, memakamkan. Pak, kulit yang pernah tersentuh dengan kulitnya Nabi haram tersentuh api neraka, Pak. Ini Nuaiman padahal hidupnya sering mabuk, Pak. Tapi kalau dia mabuk itu dekat dengan Nabi supaya langsung dihukum. Ini sahabat yang lain marah sama Nuaiman. Dilaknatlah Nuaiman oleh para sahabat. Tapi Nabi katakan apa kepada para sahabat? La tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman.
Walaupun dia ahli maksiat tapi hatinya masih cinta Allah, cinta Rasulullah. Masya Allah. Begitu mati dikuburkan sama Nabi. Pemakaman selesai, Nabi bilang kepada sahabat, semuanya pulang. Nabi kemana? Saya akan berada di atas kuburan. Ngapain Nabi? Saya memastikan Nuaiman mampu menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Salah satu mukjizat Nabi itu bisa mendengar percakapan alam kubur. Makanya kenapa dari riwayat ada orang disiksa oleh malaikat, kemudian Nabi memberikan pelepah kurma. Akhirnya Munkar Nakir datang. Anda tahu kalimat pertama yang keluar dari Munkar Nakir apa? Assalamualaikum ya ahlal jannah. Masya Allah. Keselamatan bagimu wahai calon penghuni surga. Ini Nuaiman. Akhirnya Nuaiman diinterogasi oleh Munkar Nakir. Munkar Nakir itu wajahnya sangat menakutkan, lebih menakutkan daripada wajahnya Bapak Takmir. Oh sorry Pak, orang beli kunir dapatnya susu. Hai Takmir, I love you. Iya. Jawab I love you tuh. Ditanya sama Munkar Nakir, ya Nuaiman, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dijawab sama Nuaiman, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Pertanyaan kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Dijawab sama Nuaiman. Ini pertanyaannya nggak salah. Jawaban Nuaiman, ini pertanyaannya nggak salah. Kok saya ditanya siapa nabimu? Kan goblok, kira-kira begitulah. Malaikat itu kan SOP Pak, sesuai standar. Kembali dia bertanya, ya Nuaiman, man nabiyuka? Dijawab maning sama Nuaiman, nggak salah pertanyaan lu. Malaikat Munkar Nakir tanya ketiga kalinya, ya Nuaiman, man nabiyuka? Dijawab sama Nuaiman, aja banter-banter. Orangnya masih di atas kuburan itu loh. Mendengar jawaban Nuaiman, Nabi kembali tertawa, tersenyum Pak. Bahkan Nuaiman mampu menghibur Nabi ketika berada di liang lahat Pak. Nuaiman itu masuk surga karena bisa membuat senang Nabi. Kenapa Gus Miftah kalau ngaji dibuat menyenangkan? Saya mungkin belum bisa membuat senang Nabi, tapi minimal saya bisa membuat senang umatnya Kanjeng Nabi. Ono dalili Gus, ono surat Al-An'am, wa manurs. Ya Allah, malah rasan-rasan kayak ini kenter kayak gini. Apa ada dasarnya membuat senang orang itu bagus? Oh jangan salah. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mungdirin. Nabi itu diutus satu, mubasir, membuat senang. Makanya ada hadis bunyinya, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim takshifu anhu kurbatan au takti anhu dainan au tatrudu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa Bu? Memberikan kebahagiaan bagi orang Islam sehingga orang tersebut lepas dari kepenatan. Jenengan ngaji ke sini ketemu saya bisa tersenyum happy, minimal lupa sementara dengan hutang-hutangnya di rumah. Betul Bu? Gus, kalau saya pengajian belas gak paham, apa ada manfaatnya? Ada. Kalau ibu-ibu pengajian tadi berangkat jam 8 pulang jam 11, kok selama pengajian belas gak paham? Ada kebaikannya? Ada. Minimal kebaikan untuk suamimu di rumah, karena selama 5 jam suamimu terbebas dari penderitaan. Terlepas dari penjajahan istri. Ayo. Bilang ngaji kita juga happy wali.
dan ngaji Habib itu adalah ala ahli sunnah wal jamaah. Mubasir yasiru walatu asir. Makanya lanjutannya adalah wabiniyati ziyadatil iman. Pengajian maulid, satu nambah iman, dua wat taqwa, yang ketiga wal mahabbah, rasa cinta. Cinta kepada Nabi, cinta kepada sesama. Yo, saya ini selawatan karo Gus Miftah yo. Mau? Oh, yang di jalan kita selawatan. Satu hal Bapak Ibu, inti dari maulid, kalau kita mahabbah, ini berhenti kalimat mahabbah. Bagaimana cara mahabbah mencintai Nabi yang paling sederhana? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku dia di surga bersamaku. Amin. Ayo sunnah-sunnah sederhana kita lakukan. Contoh, Kanjeng Nabi itu paling seneng dengan orang loma, sahok, jangan pelit. Iya gelem nyumbang mengarep pemilihan tok. Umpamane. Saya kemarin pengajian Pak Dewan di pondok, saya bagi beras 25 ton. Gara-gara saya tahu beras mahal, saya bagi-bagi beras. Saya ditanya, Gus Miftah mau nyalek cangkem. Ya nyong ora pantes jadi anggota dewan. Gitu. Ketua partainya siapa? Haikal. Datang ke tempat saya bilang, Pak Prabowo, Gus Miftah doakan saya jadi presiden, kalau jadi presiden tolong Gus Miftah jadi menteri agama. Wow. Saya jawab, saya nggak mau. Kalau saya jadi menteri agama yang suka orang jati barang, undang pengajian gratisan tok, ngundang menteri keprimen. Saya nggak mau. Tetap saya menjadi dai seperti sekarang, yang nasihati presiden, yang nasihati gubernur, nasihati DPR, nasihati bupati. Betul? Makanya kemarin pas Pak Jokowi marah-marah gara-gara di Indonesia banyak jalan rusak, saya bilang, saya besok ini Pak dari sini ke Pekalongan, balik Brebes, Cirebon, Indramayu, Jakarta. Tanggal 24 saya ngaji sama Pak Jokowi. Forum Investor Daily Summit 2023. Investor dunia ngumpul di Jakarta, yang ceramah Miftah Maulana. Saya dulu bilang apa? Kenapa jalan-jalan itu rusak? Ada yang bilang, Gus, jalan-jalan di Indonesia banyak yang rusak. Itu yang rusak mobil truk, mobil-mobil besar, mobil-mobil box dan lain-lain. Saya jawab, kamu salah. Yang rusak jalan di Indonesia itu bukan mobil truk, tapi mobil mewah. Kok bisa Gus? Iya, karena anggaran yang seharusnya untuk membangun jalan malah dikorupsi untuk beli mobil mewah. Betul? Pak Dewan kita dikawal anggaran ini Jakarta supaya jangan dikorupsi. Haikal rumah aku pingin, Agung rumah aku pingin. Galak temen, lara baik galaknya kayak kiye. Ya karena saya cinta. Maka tadi saya bilang, lebih baik bajumu kotor tapi hatimu bersih daripada bajumu bersih hatimu kotor. Lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih pendapatanmu kotor. Orang Indonesia itu aneh Bu, takut dengan makanan haram tapi nggak takut dengan uang haram. Ya Allah, betul? Kalau ada babi zizi, korupsi kalau. Makanya Pak Agung, Pak Haikal, semua yang hadir tolong amanah, jaga perasaan yang milih kamu, nggak usah neko-neko. Saya jadi pejabat nggak bisa kaya Gus, kalau pengen kaya nggak usah jadi pejabat. Pak Agung kira duit, buktinya ngerok kumis berak kuat.
Bagaimana cara melakukan sunnah Nabi? Anda jadi pejabat amanah itu juga Nabi, nyontoh Nabi, Pak. Sederhana-sederhana saja. Kita itu nggak mungkin sama dengan Nabi, bahan bakunya beda. Nabi maksum, kamu mesum, ya beda. Nabi itu kalau susah diam, kalau seneng ngomong. Orang jadi barang kebalik. Kalau seneng diam, kalau susah ngomong. Biasanya jilbabnya hijau. Dan cara menjaga amanah Nabi yang paling gampang adalah taraktu fikum amroini ing tamassaktum bihi malang tadillu bihi abadan kitaballah wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, kalau kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Quran dan sunnah Nabi. Sampun jam 1 saya sudah capek. Aku udah capek. Kamu belum enak menghahe-hahe. Kula kuwasal Bu, sumpah niki loro banget. Kamu pengen mijit aku ya? Iya. Aku takut. Takut ketagihan. Oh ya aku ingin ngaji ning Buleleng le karo tokoh-tokoh agama Hindu. Ya Allah, diajak makan sore di situ. Di situ banyak bule dari Australia. Sumur susu dijemur. Ya Allah. Saya begitu lihat yang seksi, saya ingat dawuh Nabi, ya Ali, la tajbi'in nadrah fa innalakal ula wa laisa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama milikmu, yang kedua bukan milikmu. Begitu lihat yang seksi, langsung mata saya pindah. Set, ternyata di sini lebih bagus. Inyong bingung ya, Rene susu, Rene pupuk. Aduh. Ya Rene nyatoleh, lah, tengeng. Paling batin malaikat Miftah bajingan temen ya.